Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Aurora Fatika dengan NIM 2312152299. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Definisi teknologi informasi itu apa sih? Nah, definisi teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik untuk menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi apa saja melalui berbagai media. Lalu, definisi dari teknologi informasi di bidang kesehatan itu apa sih? Nah, teknologi informasi kesehatan didefinisikan sebagai penerapan pengolahan informasi yang melibatkan baik hardware dan software komputer yang berhubungan dengan penyimpanan, pencarian, berbagi, dan penggunaan informasi kesehatan, data, dan pengetahuan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan. Lalu, perbedaan dari bentuk dan instrumen itu apa sih? Nah, perbedaan bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan itu adalah bentuk sendiri itu adalah wujud nyata atau kategori besar dari penerapan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Nah, sedangkan instrumen itu adalah merujuk pada alat, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, atau sistem digital yang secara nyata digunakan untuk menerapkan dan menjalankan bentuk teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Jadi, bentuk itu adalah wujud pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Contohnya adalah telemedicine. Nah, sedangkan instrumen itu adalah perangkat, aplikasi, software, hardware, sensor, atau jaringan yang dipakai untuk menjalankan bentuk tersebut. Contohnya seperti CT scan, ventilator, dan lain-lain. Nah, contoh bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan itu, saya mengambil instrumen dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama yang saya bahas adalah instrumen dalam bentuk perangkat lunak atau software. Yang pertama ada rekam medis elektronik. Nah, rekam medis elektronik ini adalah menyimpan data pasien secara digital dan akses yang lebih mudah terhadap informasi kesehatan pasien. Contoh instrumen yang digunakan itu adalah software EMR, server database, komputer atau PC, dokter, barcode scanner, dan sistem keamanan data. Tujuan dari rekam medis elektronik ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien, serta mewujudkan pengolahan data kesehatan yang terintegrasi dan berbasis digital. Lalu yang kedua ada Sistem Informasi Rumah Sakit atau HIS. Nah, sistem informasi rumah sakit ini adalah suatu sistem komputer yang dapat membuat alur atau proses layanan kesehatan seperti pengurusan administrasi dan pelaporan menjadi terintegrasi, tepat, cepat, mudah, serta akurat. Contoh instrumen yang digunakan itu ada modul aplikasi HIS, contohnya seperti farmasi, lab, dan keuangan. Terus server, perangkat jaringan, komputer klien, dan printer label obat. Tujuan dari HIS ini atau Hospital Information System atau sistem manajemen rumah sakit ini, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional yang digunakan untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan transparansi. Jadi semua proses yang tercatat yang semua proses yang tercatat itu dapat ditelusuri kembali. Kemudian yang ketiga untuk mendukung sistem rujukan dan telemedicine.
Jadi data pasien itu dapat dengan mudah dikirimkan ke rumah sakit rujuk ke rumah sakit rujukan atau dokter spesialis jarak jauh untuk mempercepat tindakan medisnya. Kemudian yang ketiga ada Pharmacy Information System atau PIS. Itu adalah sistem aplikasi digital yang dirancang untuk mempermudah manajemen farmasi dalam mengelola data obat seperti pencatatan stok, pengadaan, distribusi, hingga pelaporan. Nah, contoh instrumen yang digunakan itu adalah aplikasi manajemen data obat, server farmasi, dan barcode scanner. Tujuan PIS ini adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien, yaitu dengan cara membantu mengurangi kesalahan pengobatan dengan memeriksa potensi interaksi obat, alergi, dan memberikan peringatan kepada apoteker. Lalu yang kedua untuk mengoptimalkan manajemen resep. Ini untuk mempermudah pengelolaan dan pemrosesan resep obat untuk pasien. Kemudian yang ketiga, untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis data. Ini untuk menyediakan kemampuan untuk membuat laporan penggunaan obat, pelacakan biaya, dan data lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan dan peningkatan mutu. Kemudian yang keempat itu ada telemedicine. Nah, telemedicine ini adalah aplikasi atau sistem digital yang digunakan untuk menunjang layanan kesehatan jarak jauh. Contoh instrumen yang digunakan itu adalah aplikasi video call medis, kamera resolusi tinggi, perangkat monitoring pasien, dan tentunya ada koneksi internet. Tujuan dari telemedicine ini yang pertama untuk penghematan waktu dan biaya. Karena apa? Karena pasien tidak perlu lagi menghabiskan waktu perjalanan, parkir, dan menunggu sehingga dapat disesuaikan dengan jadwal. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan geografis. Ini untuk memungkinkan pasien di daerah terpencil itu atau sulit dijangkau dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Lalu instrumen dalam perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada electrocardiogram machine atau ECG. ECG atau EKG. EKG ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada jantung dengan memanfaatkan elektroda yang ditempelkan pada bagian tubuh. Nah, manfaat dari elektrokardiogram ini untuk mendeteksi penyakit jantung dini sejak dini atau mendeteksi dini penyakit jantung. Nah, yang kedua adalah untuk evaluasi pasien dalam kondisi kritis. Lalu yang ketiga untuk pemeriksaan screening. Nah, yang kedua ada ventilator. Ventilator ini termasuk dalam perangkat keras teknologi informasi kesehatan karena alat yang digunakan untuk membantu fungsi pernafasan. Penggunaannya diindikasikan untuk pasien dengan kelebihan maupun kekurangan kadar CO2 dalam paru-paru. Manfaatnya yang pertama itu untuk menstabilkan kondisi pasien, yang kedua untuk mendukung fungsi organ, yang ketiga untuk memberikan waktu untuk pemulihan. Tujuannya tentu untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dan yang kedua untuk memastikan oksigenasi yang cukup. Nah, yang ketiga ini ada hematologi analyzer. Ini merupakan alat teknologi informasi yang sangat otomatis dalam pemeriksaan darah seperti jumlah sel darah merah, sel darah putih, trombosit, hemoglobin, hematokrit, secara lengkap yang memberikan hasil dengan sangat cepat dan akurat. Kemudian yang terakhir ada computer tomography scanner atau CT scan. CT scan ini adalah proses penggunaan komputer untuk mendapatkan gambar 3 dimensi dari ribuan gambar sinar X 2 dimensi. CT scan ini dapat menghasilkan gambar yang sangat akurat dari objek yang terdapat di dalam tubuh
seperti tulang, organ, dan pembuluh darah. Manfaat dari CT scan ini adalah untuk mendiagnosis dengan cepat dan tepat, untuk mendeteksi dini kanker, dan untuk melihat kondisi sinus, polip, tumor di daerah kepala dan leher, serta infeksi. Jadi kesimpulan PPT saya atau penjelasan saya itu adalah teknologi informasi di bidang kesehatan itu sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan, mempercepat proses kerja, serta mendukung keselamatan pasien. Dengan penerapan sistem digital seperti rekam medis elektronik, telemedicine, dan aplikasi kesehatan, pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Daftar pustaka yang saya gunakan, dan terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.